Pak Dodi ini lucu ya, giliran mediasi untuk bahas cucunya ya, dikit-dikitin ngomongnya mau buka pintu namanya, tapi nggak pernah datang setiap mediasi. Giliran sekarang pelaporan ke Polda datang terus ya, gue bingung. Gimana gitu maksudnya? Nggak capek? Daripada lu capek laporin orang-orang, mendingan lu bercermin diri Pak Dodi. Lu kayak apa orangnya, daripada dikit-dikit lapor, padahal semua juga gara-gara lunya sendiri, ya kan? Mediasi dateng lah. Mau gimana sih? Katanya mau memperjuangkan cucu. Tapi giliran mediasi aja nggak datang terus. Menurut teman saya, kalau ketua Komnas Perlindungan Anak seperti itu, ya gimana ya, anak-anak nanti pada kabur semua, takut kan, psikologinya juga terganggu. Mungkin lebih baik kalau saran kami ke depan sih jadi ketua itu perempuan kali ya, atau laki-laki tapi berhati perempuan, yang performnya juga bagus, yang adem, kalem, jadi kita juga melihatnya juga enak ya, yang mudah-mudahan lah ya, betul ya, jadi kita kira semua proses. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Permasalahan Dodi dan Faisal kini melebar lagi. Sebabnya adalah pernyataan dari Dodi Sudrajat, dari kubu Dodi Sudrajat, yang malah menyalahkan Ketua Komnas PA yakni Aris Merdeka Sirait. Bahkan dari kubu Dodi melalui pengacaranya mengatakan seharusnya Ketua KPAI ini yakni Komnas Perlindungan Anak Indonesia ini diganti saja, karena saat jumpa pers dan menjelaskan ketidakdatangan Dodi Sudrajat terkesan marah-marah. Menurut kubu Dodi, hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua Komnas Perlindungan Anak karena juga tidak baik untuk psikologi anak. Padahal kita tahu Aris Merdeka Sirait ini menggantikan Kak Seto dulu awalnya menjadi Ketua Komnas KPAI, dan sudah 12 tahun, artinya 3 periode menjabat sebagai Ketua Komnas Anak. Nah, bagaimanakah pendapat DPN atau Dewan Perwakilan Netizen soal Dodi Sudrajat yang tidak bersedia dimediasi oleh Komnas Anak ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pak Dodi jangan bikin gue PR deh. Kemarin gue udah seneng ya kan, ternyata mungkin permasalahan Pak Dodi akan berakhir. Tapi ternyata tidak pemirsa, dia bisa-bisanya gak datang ke pengadilan. Kan jadi urusannya nambah lagi ya kan, manjang lagi gitu loh. Pak Dodi lu maunya apa sih? Mau babak baru apa lagi? Lu gak bisa bikin tenangnya para netizen ya. Gue sebagai cici netizen aja udah kesel nih, geram nih. Lagi liburan aja kepikiran ya kan, sampai malam ini si Dodi gimana gitu. Bisa-bisanya lu gak datang ke pengadilan yang harusnya diadain hari ini, malah lu liburan. Jadi pengadilan harus tahu ya Pak Dodi lebih memilih liburan dibandingkan memperjuangkan hak cucunya. Nah, itulah ungkapan salah seorang DPN, Dewan Perwakilan Netizen, yang cukup banyak viewernya dan cukup didengar komentarnya oleh para netizen. Dia menyesalkan bahwa kenapa Dodi tidak hadir di pengadilan, dan juga menolak upaya mediasi yang digagas oleh KPAI. Dia juga menangkap keanehan dan kejanggalan kalau di upaya mediasi kenapa tidak datang, tetapi rajin banget ke Polda untuk melaporkan beberapa orang yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Salah satunya adalah melaporkan selebgram Ayu Wisya ke Polda. Ke Polda rajin banget, tapi kalau diajak mediasi kok nggak datang. Begitulah apa yang dianehkan oleh DPN ini, Dewan Perwakilan Netizen. Pak Dodi ini lucu ya, giliran mediasi untuk bahas cucunya ya, dikit-dikitin ngomongnya mau buka pintu namanya, tapi nggak pernah datang setiap mediasi. Giliran sekarang pelaporan ke Polda datang terus ya, gue bingung. Gimana gitu maksudnya? Nggak capek? Daripada lu capek laporin orang-orang, mendingan lu bercermin diri Pak Dodi. Lu kayak apa orangnya, daripada dikit-dikit lapor, padahal semua juga gara-gara lunya sendiri ya kan. Mediasi dateng lah. Mau gimana sih? Katanya mau memperjuangkan cucu, tapi giliran mediasi aja nggak datang terus. Kerjaan netizen adalah guys ya,
Ini lucu banget deh. Ada si siapa itu Bapak M ya, dia bilang katanya apakah saya mau ketemu Kak Seto, apakah ini termasuk kepada eksploitasi anak apa gimana? Pak, kalau kayak begitu waktu dulu dedenya siapa tuh, dedenya almarhum waktu update-update tentang anaknya almarhum, atau misalnya waktu dia pegang gendong-gendong anaknya almarhum, kenapa nggak lu laporin dari dulu kalau itu eksploitasi anak? Kenapa lu baru sekarang bahasnya eksploitasi anak ketika anak almarhum dijaga bener-bener oleh pihak dari keluarga lakinya? Kenapa sekarang jadi dipeributkan? Kenapa Bapak lebih condong sama Bapak Dodi? Bapak samanya ya kayaknya sama Bapak Dodi. Pengen dihujat kali ya sama satu Indonesia. Bisa-bisanya loh Bapak. Punya hati nurani lah sedikit Bapak. Ditambah lagi itu Bapak Dodi. Tadi gue lihat ya story orang nggak tahu siapa. Katanya dia mau bahas tentang bisnisnya yang Vaneswear itu. Bapak kemana Bapak Dodi waktu anaknya mulai dari nol bikin suatu usaha? Kenapa baru sekarang pas waktu udah nggak ada dan tahu Vaneswear lagi rame Bapak datang? Bapak kurang apa gimana gitu loh? Kok yang Pak Dodi kan ada handphone. Awalnya kan baik ya. Bisa telepon Pak Faisal baik-baik. Daripada sekarang keluar-keluar dikit-dikit di media, kan makin kelihatan Pak Dodi jeleknya. Jangan kayak gitulah Pak Dodi. Tolong, ini masyarakat geram. Terus ya sampai ada ya kalau misalnya yang netizen Indonesia perwakilan untuk menyampaikan apa kepada Pak Dodi. Gue maju pertama bener. Gue pengen maki bener. Emosi gue liatnya. Gue orang jauh aja ya yang cuma sebatas lihat story aja gue udah gendek banget gitu. Apalagi dari pihak keluarganya Bibi atau pihak keluarga terkait pasti pada gendek juga lihat kelakuan bapak satu ini. Pengacaranya kan bilang harusnya minta maaf itu adalah adik almarhumnya yang wanita. Ini gue cabarin nih yang harusnya minta maaf itu siapa biar pak pengacaranya tahu nih. Ini gue jabarin udah sampai ke papan tulis guys. Papan tulis gue kerahin nih. Gue sampai kerahin papan tulis gue. Oke, bentar. Gue kasih lihat kepada yang lewat belakang. Nih ya, lu pada baca sendiri deh ya. Supaya pak pengacaranya tahu nih gue sampai tulis pakai papan tulis. Ya tadi sebenarnya yang harus minta maaf itu Pak Dodi ke keluarganya almarhum Bibi. Bukan keluarganya almarhum Bibi ke Pak Dodi. Karena yang bikin onar dari awal kan Pak Dodi. Gue bikinin pakai papan tulis sampai capek tulisan gue. Coba ada tambahan lagi nggak nih netizen?